Kalau orang bilang sepi, yang bergantungan itu bukan hantu. Nggak percaya datang sendiri dan dicubit. Orang apa hantu gitu. Marah dicubit. Saya Winnie Ramdiastuti. Saya ada di ruang yang keren di stasiun LRT Bumi Sriwijaya, orang nyebutnya dengan Busri. Ini adalah co-working space. Jadi letaknya tuh begitu masuk mau kita beli tiket, ya ada di sebelah kiri, agak nyempil, tapi ketika masuk ternyata ruangannya warna-warni. Sudah ditata sedemikian rupa oleh kepala balai. Pak Dedi. Tapi kali ini yang akan saya wawancari adalah Profesor Erika Bukhori. Bu, apa kabar? Baik Bu ini. Batuk bagaimana? Agak berkurang. Agak berkurang. Karena Ibu mau bahas tentang LRT. Jadi teman-teman sekalian, ada kira-kira 2 hari lalu ada statement yang cukup menghebohkan nih. Gubernur Jabar Pak Ridwan Kamil bilang bahwa LRT Palembang itu sepi penumpangnya, sia-sia. Kemudian sia-sia karena dibangun dengan motif bla 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 dan segala macam. Maka yang berkomentar banyak itu adalah menanggapi itu netizen. Jadi artinya apa? Ada kepedulian ya, Bu, ya dari netizen karena mereka adalah sudah merasa memiliki. Betul, pengguna sehari-hari LRT Palembang. Begitu ya, Bu ya. Oke. Bu Erika, kalau kita ngomong soal LRT Palembang nih, Ibu paling tahu soal LRT Palembang dalam arti Ibu adalah pakar dan Ibu adalah Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan. Bu, gimana LRT kita sekarang ini sejak 2018 ya, Bu ya? 2018 sampai 2021 saya tutup mata. Tutup mata? Iya. Kenapa, Bu? Nggak ikut-ikut. No comment. No comment, kenapa? Ya karena sejak awal memang tidak dilibatkan. Gitu. Jadi saya sibuk dengan urusan saya sendiri, ngajar dan sebagainya. Tapi ketika diminta bantuan tahun 2021, ya full sampai sekarang siang malam masih kapan malam teringat sesuatu WA Pak Dedi, WA Pak. Kadang-kadang Pak Menhub juga. Saya harap besok paginya beliau baca, rupanya enggak, langsung dibalas gitu. Jadi karena kita pikirkan daily activities, setiap menit, setiap ini kita pikirkan bagaimana supaya aset ini tidak terbuang dan aset ini bermanfaat. Jadi kita menggali demand dari masyarakat. Nah, sekarang demandnya itu sudah mulai terpenuhi atau belum? Subhanallah, Bu Weni. Saya baru 2 hari didapat dari Mbak Winai, Pak Dedi ya, baru 2 hari ini dapat dari tim analisis survei 62% main mode yang menggunakan moda utama dari pengguna angkutan umum 62%, bukan dari seluruh penumpang ya, dari seluruh penduduk bukan, dari yang pengguna angkutan umum 62,45% itu yang menggunakan LRT. Dulu ketika kita ribut-ribut backbone itu baru 6,25%. Bu, backbone itu maksudnya gimana, Bu? Tulang punggungnya itu kayak ikan gitu. Tulang punggung dari moda transportasi itu mestinya kan LRT gitu ya, Bu ya? Ya tadinya kan ditunjuk-tunjuk aja begitu. Saya sampaikan jujur aja. Kita kan harus jujur. Iya. Nggak bisa. Ini 6,25%. Diam semua. Ada yang marah, ada yang bagaimana. Tapi kalau mau pelan-pelan, Bu. Jadi waktu itu backbone LRT itu baru 6,25%. Bukan backbone. Sorry. Angka itu 6,25%? Main mode, moda utama yang digunakan itu 6,25%. Mohon maaf ya kalau Bu Erika menggunakan banyak istilah hal yang nggak lazim gitu ya. Saya coba menerjemahkan main mode, jadi moda utama baru 6,25%. Terus betul. Nah jadi saya bilang ini bisa, harus bisa menjadi asal ada komitmen semuanya, dari LRT, dari perhubungan pusat, dari perhubungan daerah, provinsi, semua kita sama-sama bantu siapkan ini menjadi backbone.
Bagaimana backbone? Minimal 60% ya kan, kalau mau lulus ujian 60% kan? Benar. Nah, minimal 60%. Iya. Sekarang C itu aja ya? iya, kalau ini sudah alah gitu Sudah, ya. oke. Sekarang 62,4 sekian persen, hampir Gimana Bu bisa 4,5%. prosesnya signifikan kayak gitu? Wah, panjang ceritanya. Coba Penting kita ceritakan. buat analisis risk dulu, gitu ya. Risk analisis itu resiko apa kalau itu tidak dilakukan? Dia stay 6,25%. Jadi apa yang diinginkan orang, kan kita sudah survei ini, sudah survei sebelumnya, sudah ada kajian, tapi belum diminta ya belum diberi gitu kan ya. Diminta baru kita ada kajian, itu kita buat analisis resiko. Jadi resikonya itu seperti apa? Syaratnya pertama harus ada akses. Oke. Akses dari LRT ke LRT ini, dari stasiun ke stasiun, turun situ mau kemana? Iya. Ujung-ujungnya ngojek, ujung-ujungnya online. Masih tetap mahal. Tanggung, langsung aja dari rumah, door to door. Iya. Jadi konsep multimoda itu ya, gabungan antar moda itu adalah gabungan beberapa moda dengan satu sistem pembayaran dan ya kemudahan akses. Itu yang penting ada mudah aksesnya gitu kan, dengan satu sistem pembayaran. Nah sekarang kita mudahkan aksesnya. Mulailah dari, rasanya dari dua kepala balai sebelum Pak Dodi ini sudah kita mulai gitu ya. Yang pertama kita mulai dari hasil wawancara, ternyata kan banyak ibu-ibu tuh yang siang-siang, ya kan? Kenapa ibu-ibu ini nggak difasilitas? Kenapa sepi? Ibu kan belanja bawa ikan, nggak boleh. Nggak boleh masuk LRT. Nggak boleh. Bersih banget. Iya, jadi dikasih troli. Oh, dikasih troli. Iya, balikin tentunya. Iya. Dikasih troli sampai keluar balikin, atau bawa troli sendiri boleh. Meningkat. Nah itu mahasiswa saya ada yang tesisnya itu mencatat setiap kebijakan, dicatat development. Jadi kebijakan Pak Dodi pun apa yang dibuat di sini dicatat developmentnya. Sudah jadi tesis ya? Iya, sudah jadi tesis S2. Nah, jadi dicatat itu signifikan naiknya. Kemudian ada lagi kebijakan pakai kartu abodemen kan, kita catat, oh meningkat signifikan lagi. Nah, yang paling signifikan, terus ada juga yang komen orang jelek Bu Eni. Jadi komennya itu gini, iyalah itu kan cuma pas lebaran aja, katanya jutek pas gitu lebaran. kan, pas lebaran aja katanya naik. Sudah itu kan sepi lagi, ternyata tidak. Ternyata tidak. Dikira waktu zaman Bidar, Idul Adha, setelah itu turun lagi, tidak. Ternyata set 12 kali lipat naiknya. Jadi yang increase yang paling tajam itu nanti bisa di cross check sama data Pak Dedi, 12 kali lipat itu ketika Juli sampai Agustus. Setelah itu terus naik. Juli, Agustus, Tahun ini. Oke. Wajar aja kalau Pak Ridwan nggak tahu atau narasumber Pak Ridwan nggak tahu, wajar aja. Bahkan orang di Palembang sendiri, anggota MTI sendiri, ada yang nggak tahu. Karena Ya, saya tanya, kalau orang itu tanya, saya bilang, kapan terakhir naik LRT? Ya. Nah, baru dia bilang sudah tahun lalu lah. Oh, nggak cerita iya. kalau tahun lalu. Jadi Sekarang naiknya itu ya, meningkat kudet. terus. Itu istilah anak muda. Kudet, kalau saya KU. Untuk pejabat KU. Oh, gitu. Kurang update. Oh gitu. Kalau untuk milenial kudet. Ya, jadi mohon maaf lah, saya terpaksa ngomong agak keras gitu sama Pak Ridwan Kamil untuk ngagetin beliau juga, gitu kan. Saya kan nggak sesadis itu kalau ngomong, penuh kedamaian gitu kan. Tapi harusnya dikagetin dulu gitu, kurang update. Kita sama-sama melek juga ya, ternyata sudah naik 12 kali lipat. Oke. Itu 12 kali lipat sampai Agustus, September, Oktober naik lagi ternyata. Nah, ini yang data-data ini tercatat terus. Jadi ada itu 2 jutaan ya Bu ya? total gitu ya, lebih ya, 2 juta hampir 3 juta ya pada dia, hampir 3 juta, 500. Itu selama bulan apa sih 2.500.000? Dari awal ya, dari awal meningkatannya itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari tahun sebelum COVID, ini sudah lewat gitu, sudah lewat. Oke. Bu, tadi kan Ibu bilang harus ada kendaraan-kendaraan sambungan, ada akses. Akses. Ya, nah salah satu aksesnya itu, nah kita dari hasil wawancara ke daerah di Sematang Borang kan nggak ada rute oplet sama sekali. Nggak ada. Jadi kita tanya wawancara, kira-kira sudah pernah naik LRT belum Pak? Bu, sudah pernah naik LRT belum? Belum. Pengen aku cak mana caranya? Loh, pengen bagaimana caranya?
Nah itu dia caranya, kita harus hubungkan sama ini. Ini fighting juga ini mau membuat rute ke sini nih. Banyak yang nggak setuju, panjang banget. Nggak apa-apa lah panjang, tolong sekali ini aja coba dulu. Ternyata itu sudah 160% load factornya, lebih dari 100%. Artinya feeder itu sangat dibutuhkan. Dan itu sudah dikaji juga untuk dia naik ke LRT berapa sumbangan penumpang situ. Banyak sekali. Jadi ibu-ibu guru, ada rombongan ibu guru, anak-anak muda, banyak yang sering foto mention di situ di stasiun asrama haji. Jadi alhamdulillah kita happy ya melihat masyarakat juga senang. Jadi tidak sia-sia apa yang kita hitung. Karena kita membagi rute, membagi apa itu dari dasar survei asal tujuan juga gitu. Jadi ada perhitungannya gitu, tidak kirologi. Tidak kirologi, tidak kira-kira. Ya, kalau bahasa Padangnya tembak di ate kudo. Tembak di ate kudo. Dari atas kuda nembak-nembak. Kudo. Oke, Bu, LRT ini kan ketika awal dibuat itu kan memang untuk menghubungkan akses ke Asian Games, atlet olahraga, ya, kan, dari airport langsung ke Jakabaring. Iya gitu betul. Ya. Setelah itu tidak dipikirkan Setelah lagi itu, untuk apa. Aktornya seperti apa memang kurang diperhatikan seperti Iya, itu ya Bu iya. ya. Menurut Ibu itu proses atau bagaimana sih? Ya prosesnya itu lama sebetulnya kalau untuk perencanaan. Ya karena di situ kan tidak pada saat dulu tidak ada FS-nya dulu gitu ya. Adapun ya sistem kilat. Saya pernah diundang untuk rapat FS tapi setelah 1 tahun beroperasi. Ini mau minta tanda tangan saya atau apa ini? Ngundang FS setelah itu beroperasi. Ya itu masa lalu lah. Nggak perlu kita nggak perlu itu kita lupakan masa lalu. Sekarang kita semangat selamatkan aset negara ini. Kayak kami nggak ada kepentingan apa-apa kecuali untuk mengamankan aset negara ini. Kalau menurut perkiraan Prof. Erika, kapan akan bisa sampai 100%? Perlu ada stimulus-stimulus apa? Ini lagi. Itu beda loh, 162% sama saya tadi dengan 100% ini beda. Gimana caranya? Yang Bu Weni maksud 100% itu load factor. Kita udah lebih 100%, orang berdiri semua. Iya benar. Lebih 100%. Yang saya maksud 62% tadi adalah orang-orang yang ditanya naik moda LRT. Orang yang memilih LRT sebagai moda kedua. Sebagai moda kedua ya, sebagai moda utama. Kan itu ada sebelumnya cerita tuh. Ketika orang ditanya, saya moda pertamanya apa? Jalan. Nah, moda keduanya apa? LRT. Nah, itu moda utama. Gitu. Terus ada lagi ditanya, pertamanya apa? Ojek. Moda keduanya apa? LRT. Nah, itu dikumpulin semua tuh siapa yang jawab moda utamanya itu. Itu jumlahnya 62,5% dari total penumpang angkutan umum. Maaf, ojol nggak masuk angkutan umum ya. Ojol online semua di luar itu. Ini yang angkutan umum. Jadi angka 62, berapa persen tadi itu ya, 45% sebetulnya. Sudah angka ideal ya Bu ya. Karena sudah 60% sudah ideal. Iya. Makanya nggak dapat C lagi tadi Bu. Enggak dapat A. Iya. Tapi kemudian apa Bu? Kritik kita kan otokritik ya supaya terus bebenah kan gitu. Ya betul. Otokritiknya mohon maaf ada di jangan marah ya. Maksudnya kita harus menganggap semua warga ini belum tentu sama positive thinkingnya seperti kita. Jadi selalu ada yang negatif. Sama kan di lingkungan kita begitu kan. Nah, yang negatif kayak gini. Ya, yang negatif itu adalah masa sepi kayak gitu kok diambil gitu kan ya. Nah dikiranya sepi padahal rame karena mungkin matanya mengira itu hantu semua gitu kan. Jadi untuk itulah saya minta begitu datang masuk LRT itu dari bandara, stasiun LRT berapa meter ke depan, berapa meter ke kanan. Nah gitu, sekian meter ke depan, sekian meter ke kanan, itu ketemu eskalator LRT. Gitu. Kemudian spanduknya sudah ada begitu masuk keluar dari gerbang pesawat kan ada masuk itu entry itu kan. Kasih aja spanduk penuh semua gitu. Nah, sering-sering juga mengadakan event-event. Jadi kalau saya dulu pernah tertariknya itu waktu di Sentosa di Malaysia, di apa? Di Singapura. Tahu nggak Bu Weni?
Ternyata seluruh bangsa ada di situ, India, Brunei semua ada di situ. Ada hologram. Ada hologram. Teater hologram. Nah kita bisa buat teater hologram di depo sana gitu. Buat masuk nggak bisa masuk, masuk tidak bisa mundur lagi. Terus keluar hanya satu pintu, dibuat seperti itu hologram, dan ke sana tidak boleh bawa mobil, harus pakai LRT. Jadi ada taktik dan strateginya supaya orang naik LRT itu. Sama feeder juga, bikin feeder juga ada taktik dan ininya supaya jangan, maksudnya feeder malah menurunkan LRT ke sana, jangan. Harusnya dia disumbang ke sana penumpang. Jadi harus ada survei terus menerus memantau apa benar ada transfer penumpang ke sana gitu. Feeder kita sekarang ada berapa? Baru 2, tapi nanti beroperasi 5 lagi rencananya. Oke. Kebetulan kan rumah saya di KM7 situ, Bu. KM7 kayaknya sampai Talang Buruk situ. Sampai Talang Buruk ya? Sampai ya? Iya. Tapi nggak sampai rumah kan? Enggak. Jadi di stopnya di pinggir jalan. Saya belum pernah naik sih, tapi memang sehari-hari ngelihat itu. Nah, jadi memang orang dimudahkan, masyarakat Palembang dimudahkan dengan adanya feeder. Ya kalau kita ada dana untuk menggratiskan penumpang, karena gini, orang Palembang ini kan, saya kan lahir besar tua di Palembang ya. Diganti rute sedikit aja ngamuk. Jadi ganti rute dengan dikasih gratis, nggak ngamuk. Muter-muter dapat gaji. Ya kan, muter-muter dapat gaji. Ya nggak ngamuk orang diganti rute gitu kan. Nah sehingga itu Ibu bilang rerouting tadi ya? Rerouting digratiskan yang itu gitu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya banyak orang yang beralih dari naik motor. Saya yakin motor-motor banyak parkir di Sematang Borang situ. Ya, naik ojek 15.000, PP 30.000. Ya kan? Nah, itu yang orang belum ngitung intangible cost-nya tadi. Nah, coba Bu, tolong itu Bu. Kita minum dulu. Jadi minum dulu, oke. Minum dulu. Jadi misalnya gini Bu ini, ada satu orang 15.000 ya, PP 30.000, ya kan? Penumpang feeder di sana 3.500 feeder, dikali 365 hari. Coba berapa itu? 15 kali 365 ya? Iya. Nggak bisa. 33, sekian M. Wow. Berapa pemerintah nyumbang? 3 M atau 5 M. Berarti intangible revenue, masukan yang ke dompet ibu-ibu yang tidak terlihat itu, keuntungannya di situ. Nah orang Talang Kelapa juga saya bilang, saya bisa banyak ikut sehari-hari, saya bisa ikut arisan, saya belanja bolak-balik PP berapa kali. Makanya itu LRT-nya penuh. Karena mereka melakukan aktivitas many times, bukan satu orang tuh cuma sekali lewat LRT, banyak kali gitu. Ini dari stasiun ke stasiun 5.000, kecuali dari ujung ke ujung 10.000 ya? Iya, terus ada yang gratis. Yang gratis? Iya, abonemennya aja. Oh iya. Anak pelajar, mahasiswa sama ini sama SMA. Itu lumayan 25.000. Jadi anak-anak sudah tergantung sekarang, udah biasa dia mencari di mana LRT stasiun yang terdekat ke rumah dia. Gitu. Iya. Jadi memang tujuan LRT ketika dibikin awal itu kan juga bukan hanya sekadar untuk nggak ngerti ya. Nggak ngerti tujuan orang pada saat itu, tapi yang jelas pada saat itu yang pasti memang Sumsel, Sumatera Selatan mendapatkan gift lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Iya, anugerah ya. Disyukuri, dan tujuannya kan bukan sekarang, tapi nanti. Kita kalau pulang macet di setengah mati, Bu. Ngapain kita naik motor, naik mobil macet? Mending itu. Iya. Hanya memang itu tadi, Bu. Karena sarana pendukungnya lagi, moda apanya, Bu? Bilangnya? Moda penyambungnya tadi, sebelum dan sesudahnya. Nah, ada lagi masalah lain. Ini kenapa ya tiap pagi kok sepi ketika mereka survei? Ternyata nggak matching jamnya. Orang sudah berangkat jam 5 pagi dari Sematang Borang, sampai sini LRT belum lewat. Padahal LRT sudah jam 5 dari pangkalnya. Iya, jam 5.05 LRT sudah beroperasi. Ya, tapi sampai di asrama haji kan belum tentu jam segitu. Nah, sehingga koordinasi lagi, ditambah jamnya, penumpang juga masih penuh. Ending apa? Masa. Jadi ujungnya itu tergantung dari marketing transportasi. Jadi pemasaran transportasi itu semua kebijakan harus kita pantau dan harus kita ukur.
Dan kita cari inovasi-inovasi. Oh keren kabalainya sekarang. Keren ya. Macam-macam ya. itu, macam-macam inovasinya macam-macam Bu ya. Weni. Nanti Iya. buktikan ya. Buktikan. Jadi kalau kita punya inovasi-inovasi, jangan lupa diukur. Nah tadi Bu Weni bilang kritik ya, itu baru yang dari masuk, baru keluar ya. Nah kritik lain adalah bagaimana kita menambah stasiun-stasiun ini untuk menjadi tujuan. Jadi yang dibutuhkan orang adalah akses dan tujuan. Misalnya, aku ngapain ke LRT? Kantorku di Unsri Bukit, rumahku di Polygon. Kan nggak lewat sini, ngapain? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, tapi kita bisa nyambung. Misalnya ada tempat nongki, temanku telepon dari bandara. Aku sekarang di Palembang loh. Kita bisa ngobrol nongki sebentar. Oh bisa, kita ke Busri misalnya kan. Ada kafe, ada apa ngobrol. Sudah itu saya antar dia ke sana, ke bandara. Lepas lagi ngobrol sampai puas. Dia pulang lagi balik ke Jakarta. Saya juga balik kerja. Mobil tidak lewat macet. Betul, Ibu nongkrong lagi di Palembang Icon. Palembang Icon gitu, iya kan? Ada Busri. Ada Busri. Sekarang gimana sih? Kenter itu kan wilayah yang sangat padat. Di mana? Kenten. Oh, Kenten. Penghuninya banyak, ya kan? Tapi tidak tersentuh LRT. Kira-kira itu perannya siapa, Bu? Feeder. Udah sudah tersentuh feeder. Tersentuh ya. Oh, oke. Keponakan saya kan tinggal di situ. Feeder aja dia. Jadi dia minta antar ayahnya ke tempat. Lewatan feeder terdekat. Jadi Kenten itu sudah ya? Ya sudah. Kertapati Bu? Belum. Laju belum. Kita doakan aja. Saya cuma bisanya doa sama nyinyir gitu ya. Iya, sama survei. Sama survei tadi supaya dapat dana untuk buat subsidi 3 bulan pertama untuk semua rute. Tinggal 10 rute lagi. Tinggal 10 rute lagi. Tinggal atau masih atau sisa yang belum terjamah. Boleh minum nggak Bu? Boleh. Agak keselak ini. Iya, manis sekali. Iya. Terus padahal Bu Erika udah manis. Oke. Jadi kayak Bu Weni manisnya. Jadi Ibu optimis ya bahwa LRT kita ini akan terus meningkat ya? Saya optimis karena saya tunjukkan nanti datanya ya, di mana silakan aja dibaca. Semua orang itu sudah nih penuh. Bedanya dengan yang tahun sebelumnya. Nih. Jadi hampir semua orang dari sini. Situ kali. Nanti selain kita ingat. Ini setelah baru terakhir garis keinginan asal perjalanan. Ya. Yang ini baru ini yang sebelumnya 2021. Ya, ini 2021 kelihatan itu masih biru. Kalau sekarang udah ruwet, merah. Ya, sudah penuh. Setiap sendi itu larinya ke LRT. Jadi LRT sudah bisa jadi backbone, bukan omong kosong. Sudah nyata. Yang kalau orang bilang sepi, yang bergantungan itu bukan hantu. Nggak percaya datang sendiri dan dicubit. Orang apa hantu gitu. Marah dicubit. Iya, kadang-kadang kita juga suka ceplos-ceplos jadi rada-rada gimana gitu dibilangin sepi. Orang Palembang sendiri loh yang suka ngomong sepi. Iya, jadi sepinya tuh bukan hanya hari weekend. Iya, tapi memang sepi loh Bu Weni kalau dari bawah nggak kelihatan. Ya bulo, itu kan sepur pucuk pala kata wong Palembang. Sepurnya ada di atas kepala. Sepur pucuk. Jadi nggak ada yang tahu di bawah itu. Jadi wajar aja kalau sepi. Gitu. Jadi to conclude ya, itu dari Februari sampai Oktober ini sangat pesat. Belum Desember. Belum tahun baru. Itu karena liburan sudah pasti ya. Dan kita tergantung kita. Nah, ini bisa drop lagi nih ancaman. Ancaman bisa drop lagi kalau kita tidak membuat activity. LRT-nya tidak menambah activity dan tidak menambah TOD. Nah, sekarang alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan ada TOD, Transit Oriented Development. Jadi di stasiun itu Ibu ini profesor. Nanti penonton nggak tahu. Pengembangan yang berorientasikan ke stasiun itu. Jadi di sekitarnya ada gedung bertingkat, ada tempat pertokoan, ada tempat aktivitas gitu. Seperti di Jakarta lah gitu ya. Jakarta yang sudah
bangun itu. Nah, jadi kita ada peluang satu perbaikan ampera. Ada FS-nya tahun 2023 ini. Implementasinya bisa tahun 2024. Jadi akhirnya LRT ini berdampaknya juga pada perbaikan ampera gitu. Perbaikan semua stasiun. Semua stasiun harus ada tempat tujuan. Ampera jembatan ataukah stasiun yang ampera? Stasiun ini LRT. Oh, stasiun LRT. Jadi gini Bu Weni, kan dibilangnya saya ngapain naik LRT, rumah saya di situ, kantor saya situ, saya nggak ada sentuhan di situ. Nah kalau dibuat tujuan naik LRT kan? Dibuat, diatur supaya orang naik LRT. Buat tempat tujuannya apa gitu, ya kan? Tempat yang misalnya bioskop hologram di Jakabaring, paling tidak 1 kali seminggu orang nonton teater yang hologram di situ, ya kan? Itu perlu investor ya Bu? Iya, perlu investor. Bu ini kan bisa. Saya doa. Iya, saya juga bantu doa. Banyak doa ya. Iya. Oke. Baik Bu Erika, ini perbincangannya semakin seru, semakin juga menarik. Kita akan berikan waktu lagi nanti buat Bu Erika pada kesempatan mendatang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Weni. Sehat-sehat terus Bu ya. Nanti abis ini saya mau wawancara kepala balai yang kata Ibu banyak kreasi itu. Iya, dipancing aja Bu Weni. Iya. Oke Bu Weni. Baik, terima kasih sekali lagi. Mewawancarai Pak Dedi pakai K belakang. Pakai K Bu, iya. Kalau Jawa Bu saya Bu, dari Jawa aja pakai K Bu. Oke, ya Pak Dedi. Pak Dedi adalah Kepala Balai LRT. Iya betul. Betul ya Pak ya. Baru 5 bulan tugas di Palembang dan beliau sudah kerasan. Insya Allah Bu. Insya Allah. Oke, Pak Dedi, kita ngomong soal LRT. Siap Bu, siap Bu. Progresnya gimana Pak Dedi? Jadi alhamdulillah Bu, saat ini jumlah penumpang kami Bu LRT dari 2018 sampai 2022 ini sudah mengangkut penumpang sebanyak sebentar Bu. 8 juta Bu, 8.500.000 dari 2018 sampai 2022 ini. Jadi sejak beroperasi itu sudah mengangkut 8.500.000 penumpang sekian. Ya. Kemudian di tahun 2022 ini kita sudah 2,3 juta. Kemudian kalau kita flashback dari pandemi kemarin Bu, itu kan tingkat keperburukan angkutan umum yang paling titik nadir Bu ya. Jadi tahun 2020 kita 1 juta Bu. Kemudian 2021 kita meningkat 1,5 juta dan sekarang udah 2,3 juta. Artinya ada 47 peningkatan 47% dari 2020 atau bertambah sekitar 750.000 Bu penumpang kita tahun 2022 ini Bu. Iya. Pak Dedi, saya sebagai orang awam gitu ya, yang naik LRT-nya tuh boleh dibilang sesekali, kapan perlunya merasa naik LRT, ingin naik LRT. Orang tuh kalau naik LRT ada prime time-nya gitu nggak sih? Iya. Jam sibuk ya Bu ya. Betul, ada Bu. Iya Bu. Jadi kami Bu, jam sibuknya kami adalah jam 3 sore sampai jam 5 sore Bu. Jadi itu adalah jam puncaknya kami, di mana orang mungkin selesai beraktivitas mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan LRT. Tadi disampaikan sekarang sudah menjadi backbone
untuk angkutan umum dari Proferika 62% Bu, ini sebagai moda pilihan utama, dan ternyata puncaknya adalah jam 5 sore sampai jam 3 sore sampai jam 5 sore Bu, itu puncaknya prime time-nya kami. Jadi kalau Ibu naik LRT jam 5 sore atau jam 4 sore, pasti berdiri. Jangan kaget kalau berdiri Bu. Pasti berdiri. Iya. Saya udah biasa naik bus di Jakarta. Iya. Berdiri Ibu kebagian kami Bu. Iya. Berarti artinya LRT itu penuh Bu, gitu. Iya. Okay. Jadi dari jam 5 jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5. Iya, itu prime time-nya untuk LRT-nya Bu. Iya, Bu. Iya. Pak, selama kurun waktu beroperasinya LRT ya dari tahun 2018 sampai sekarang itu udah pernah nggak ada kejadian aneh-aneh gitu atau tipikal, saya mau bilang tipikal ya, tipikal penumpang di Palembang itu seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah tipikal penumpang LRT ini sangat tertib Bu. Ini bisa dilihat dari posisi sarana kami yang 4 tahun beroperasi, tingkat vandalismenya bisa dikatakan 0 Bu. Untuk yang di sarana kami Bu. Jadi pelan-pelan Pak, pelan-pelan diulang dulu Pak. Iya. Jadi tipikal masyarakat Palembang ini sangat-sangat tertib Bu. Sangat tertib. Iya. Terbukti dari tingkat vandalisme di sarana kami yang beroperasi dari 2018 sampai 2022 tidak ada kerusakan sama sekali ataupun ada coret-coretan Bu. Sangat-sangat luar biasa penumpang Palembang ini Bu. Jadi kan orang di luar sana kan mengira orang Palembang atau Sumatera Selatan tuh tipikalnya wataknya keras gitu ya. Tapi ternyata tidak Bu. Bisa dibuktikan pada saat Ibu naik LRT semuanya tertib, nyaman, kemudian masuk antri, keluarnya didahulukan yang keluar dulu, dan posisi sarannya sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kerusakan sama sekali berkaitan dengan vandalisme ini Bu. Dan lagi misalkan di dalam penumpangnya ketika berada di dalam LRT itu kan suka ada yang curi-curi minum atau makan. Pertama mungkin karena nggak tahu ya. Iya. Itu begitu dikasih tahu oleh petugas juga mereka nurut ya. Nurut Bu, karena memang ya kita mencoba untuk memberikan edukasi pada masyarakat untuk ketertiban di angkutan umum Bu, bahwa memang dilarang untuk makan karena dampaknya nanti akan kotor dan lain-lain, dan mereka alhamdulillah menurut Bu. Dengan cara pemberitahuan secara santun dari petugas-petugas kami yang kita bina terus Bu. Jadi kita koordinasi dengan teman-teman PT KAI bahwa kita adakan edukasi pelayanan kepada teman-teman pendukung operasional LRT ini Bu, sehingga pada saat menegur pun ya ada etikanya Bu, dan alhamdulillah mereka juga mengikuti Bu gitu Bu. Ya. Kemudian ini Pak, pernah nggak ada upaya lebih gitu ya dari pihak pengelola gitu ya untuk mentreat itu namanya, memperlakukan penumpang itu menjadi lebih terasa istimewa. Oke. Ada nggak Pak? Jadi gini Bu, penumpang kami saat ini hampir sebagian besar masih ini Pak, maksud saya supaya ada orang kita kan sangat suka diperhatikan, apalagi ibu-ibu, perempuan, ya kan? Bagaimana upaya LRT? Jadi saat ini hampir sebagian besar penumpang kami masih menggunakan cash Bu, artinya mereka membelikan tiket Bu. Pada saat mereka membeli tiket cash, datanya tidak bisa tersimpan di kami Bu. Data pelanggan itu tidak bisa tersimpan lah. Kami menggerakkan untuk masyarakat ke depan menggunakan kartu uang elektronik Bu. Ya, untuk bertransportasi menggunakan LRT. Karena dengan menggunakan kartu uang elektronik itu datanya bisa tersimpan kami, BNM, address, dan nomor telepon, handphone, dan lain-lain. Lah, di mana kita bisa mengingatkan kepada kalau ada promo-promo Bu. Jadi misalnya dalam waktu dekat dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Bu, kita akan ada promo bagi pemegang kartu Merdeka, kemudian pemegang kartu ASN dengan membayar 30.000 Bu, bisa naik LRT sepuasnya Bu. Jadi dari pagi sampai sore dari jam 5 mau naik bolak-balik keluar stasiun 30.000 sepuasnya Bu, untuk pemegang kartu uang elektronik Bu. Itu pada tanggal berapa? Nanti akan kita launching tanggal 29 Oktober ini Bu. Bukan 28 ya? 28 kita persiapan, 29 kita launching Bu. Pak Menhub kesini lah? Sudah kita informasikan Bu. Jadi itu upayanya ya untuk menarik hati boleh dibilang Iya. Karena dengan kita memiliki big data itu Bu, kita bisa mendekatkan kepada pelanggan-pelanggan kami Bu. Kita bisa menyapa pelanggan kami dengan testing WA kami. Selamat pagi, sudah sekian lama Bapak Ibu tidak naik LRT, kita bisa menyapa Bu. Kalau ada promo-promo kita juga bisa menyampaikan di situ Bu, dengan big data itu Bu. Karena dengan cash kami nggak memiliki big data itu Bu. Jadi sekarang antara yang punya yang berlangganan atau punya elektronik dengan yang cash masih besar mana? Masih banyak yang cash Bu, jadi masih 84%. Tapi izin menyampaikan juga Bu, program 2023 nanti kita akan mulai menghilangkan yang cash itu Bu. Jadi bagi yang belum memiliki kartu uang elektronik, kita ada namanya program
kartu tiket harian berjamin Bu, BJB Bu, THB, tiket harian berjamin. Tiket harian berjamin. Jadi misalnya ibu naik LRT, nanti akan kita kasih seperti kartu uang elektronik, tapi yang tadinya tiketnya 5.000, ibu harus bayar 10.000. Nah, kemudian di stasiun tujuan tiket itu dikembalikan dan uang itu akan kita kembalikan Bu. Dalam rangka untuk mengedukasi semua penumpang menggunakan kartu uang elektronik Bu. Tapi dengan tiket harian berjamin itu promo-promo tidak akan ibu peroleh gitu loh. Nanti tanggal Hari Pemuda kita akan keluarkan kartu Sumpah Pemuda Bu, kartu pemuda namanya Bu. Jadi yang tadi itu ASN dan Merdeka dengan 30.000 karena udah kita launching 17 Agustus Bu. Yang paket pemuda nanti dengan membeli 40.000 naik LRT sepuasnya juga Bu. Tanggal 29 Oktober ini Bu kita launching Bu. Iya. Rencana kita launching di Jakabaring nanti Bu. Jadi kita mengundang Pusakata Bu, itu vokalisnya paling teduh Bu, dari artis ibu kota Bu. Dan sekalian promosi Bu. Tanggal 29 di Jakabaring Bu. Malam jam 8 malam kita undang ibu dan masyarakat Palembang untuk bisa hadir gratis Bu. Gratis. Kalau Noah izin bayar Bu, kita gratis Bu. Wah, keren. Iya. Dengan gratis langsung semua Pak. Bu, bukan gratis. Menunjukkan kartu LRT Bu. Menunjukkan kartu LRT karena kita harapkan mereka menuju ke Jakabaring naik LRT Bu. Iya. Jadi siap-siap penuh lagi. Iya, harapan kami Bu. Harapan kami Bu. Iya. Itu harus sosialisasi banyak-banyak. Siap. Nggih. Pak Dedi. Oke. Ada upaya apa lagi nih Pak Dedi untuk terus meningkatkan jumlah penumpang dan supaya LRT bisa lebih diterima di masyarakat seperti itu? Jadi tadi sudah sampaikan oleh Prof. Rika Bu berkaitan dengan problem LRT adalah first mile-nya itu belum muncul Bu di sini. Jadi bagaimana orang mau dari rumah menuju ke tujuan, itu dari rumah menuju LRT itu bingung naik apa Bu? Naik kendaraan pribadi bingung parkirnya di mana di stasiun. Sementara stasiun kita ibu ketahui semua di jalan utama semua Bu. Lah, dengan studinya teman-teman Unsri Bu di bawah Prof. Rika itu ada 17 feeder yang sudah direkomendasikan kepada Kementerian Perhubungan Bu, dan sudah 2 rute itu sudah di launching, kemudian 5 rute Bu itu investasi dari LRT Bu. Jadi kalau ibu pernah naik LRT, pendapatan ibu tercatat di kami Bu. Lah, pendapatan kami kita kembalikan dalam bentuk layanan feeder ini Bu. Jadi ini pure Bu, yang 5 rute insya Allah bulan November nanti akan launching Bu, insya Allah Pak Menteri hadir, itu investasi dari pendapatan kita Bu. Jadi karena kita berada layanan umum, pendapatan yang kita peroleh kita kembalikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lah, kita akan menyiapkan 5 rute lagi Bu, nanti tahun 2022 ini ada rutenya ada di, yang pertama sekarang sedang sosialisasi ada di Perumahan OPI sampai ke Stasiun Jakabaring Bu. Kemudian yang berikutnya dari Stasiun Asrama Haji ke Talang Bututu, kemudian rute RSUD Sukawinata, kemudian Stasiun DJKA Tegal Binangun, kemudian yang berikutnya adalah rute Polresta dan Plaju Bu. Ini semua rute ada rekomendasi dari Prof. Erika Bu. Jadi rute-rute premium ini Bu yang kita diberikan kepada kami Bu. Jadi kita harapkan nanti rute-rute premium itu rute-rute yang paling gemuk Bu. Jadi ini cuma 5 km, PP paling 10 km Bu. Jadi ini investasi dari LRT dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Bu. Totalnya ada 25 armada Bu. Ini November nanti insya Allah akan launching Bu. Nanti Mbak Bu ini kita undang Bu. Terima kasih. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, ini kan udah transportasi sudah modern nih Bu. LRT-nya udah modern, nyaman lah. Kita pengen LRT menjadi gaya hidup Bu. Betul. Tadi disampaikan ada tempat ngopi Bu. Lah, insya Allah kita stasiun Cinde Bu nanti kita akan kembangkan untuk Cinde Bu. Itu sudah ada investor yang pengen membuka kopinya di sana Bu. Bahkan mereka namanya Mbak Ririn bukan? Nanti lah itu. Mungkin Pak Guyupan beliau Bu. Iya. Insya Allah Bu nanti tahun ini ada Cinde bisa kopi tadi buat tadi yuk kita janjian di Cinde. Enggak saya juga harapan kami enggak ke LRT, enggak naik LRT Bu, tapi ngopi-ngopi aja kita udah seneng gitu loh. Jadilah gitu. Jadilah. Iya Bu. Nah, kemudian yang ke depan berikutnya 2023 kita harapkan ada integrasi moda Bu. Integrasi tarif. Jadi kalau di Jakarta ada Jaklingko Bu. Lah kita sudah mulai Jaklingko tahu Bu ya? Enggak. Jadi kalau saya udah lama nggak ke Jakarta. Aduh, nanti kita sama-sama ke Jakarta Bu. Monasnya masih berat emasnya itu Bu. Belum berubah jadi. Oke, gimana Pak? Jadi nanti ada orang yang mau menggunakan LRT naik angkot tadi Bu, karena sudah terintegrasi, misalnya angkotnya itu tarifnya 4.000 Bu. 4.000.
LRT 5.000. 5.000, 9.000. 9.000. Nanti kalau diintegrasi Bu, cuma bayar 7.000 Bu. Oh, 2.000. Ya, karena memang LRT feeder ini diperuntukkan untuk menyuplai LRT gitu loh Bu. Jadi kita harapkan dengan ada integrasi ini akan menambah semangat orang untuk naik LRT kan gitu Bu. Karena harapannya tadi feeder ini masih disubsidi sama pemerintah. Lah kan ada keterbatasan fiskal sampai ke depan gitu. Jadi kita harapkan nanti dengan ada pendapatan subsidi akan menurun dan LRT bisa menuju ke arah kemandirian bersama angkotnya ini Bu. Jadi ada integrasi insya Allah Bu nanti Bu. Integrasi moda ya. Iya. Oke, baik. Ini kabarnya tahun depan tuh kan gelap gitu ya, inflasi tinggi gitu ya. Itu kira-kira mempengaruhi nggak orang naik LRT? Saya masih optimis Bu bahwa dunia ini masih terang benderang Bu. Ada U20 nanti insya Allah di Palembang Bu. Piala Dunia kan Bu. Benar. Ini suatu pangsa buat pasar buat kami Bu. Jadi itu bisa menjadi pendapatan non core kami Bu. Kalau pendapatan core kami dari penumpang, non core kami dari iklan-iklan Bu. Dari event-event dan lain-lain. Mohon dukungannya Bu, biar seperti tadi sampaikan ini ruangan cukup megah tapi kok belum laku lah. Kita akan mempromosikan ruangan-ruangan ini biar menambah pendapatan di kami Bu. Begitu. Ya, siap Bu. Luar biasa Pak Dedi. Oke, ada lagi mau disampaikan? Saya kira cukup Bu. Sampai kali terima kasih atas undangan Ibu kepada kami. Kami bisa menyampaikan programnya dan insya Allah LRT ini bisa menjadi moda utama di Palembang dan ya kita sedikit demi sedikit menuju ke arah lifestyle Bu untuk LRT ini Bu. Jadi ini bisa kita sampaikan juga data Bu bahwa yang tadinya orang naik LRT itu hanya Sabtu Minggu Bu. Hari Sabtu Minggu di mana data kami pada tahun 2000 misalnya pada tahun 2018 itu weekendnya itu lebih banyak daripada weekday-nya hariannya. Jadi orang harian menggunakan LRT adalah 5.000 tahun 2018. Weekend-nya itu 7.000 artinya orang menggunakan LRT untuk menggunakan wisata. Tapi sekarang sudah mulai pindah Bu. Ya, bulan Oktober harian kita udah 9.000 Bu. Harian itu 9.000. Tapi weekend-nya cuma 8.000 Bu. Artinya apa? Orang sudah mulai bergeser harian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengen menggunakan LRT mungkin untuk kebutuhan pokok, untuk bekerja, belajar, silaturahmi kan. Yang wisata udah mulai ya mungkin udah terbiasa naik seperti Ibu yang saya cuma naik Sabtu Minggu lah udah mulai bergeser yang tadinya cuma wisata sekarang udah menjadi harian atau yang tadinya itu sudah menjadi need suatu kebutuhan bahwa LRT suatu kebutuhan dan ya mungkin suatu ketidakniscayaan suatu saat LRT akan seperti MRT, seperti KCI dan lain-lain. Harapan kami seperti itu Bu. Perlu dukungan dari seluruh pihak Bu dan kami alhamdulillah disupport sama pemerintah pusat, baik teman-teman dari darat, pemerintah provinsi, Pak Wali Kota juga sudah sangat support terhadap kami Bu. Dan kami tinggal untuk meneruskan aja Bu. Dan juga karakter masyarakat Sumatera Selatan, Palembang pada khususnya ternyata luar biasa. Luar biasa Bu. Mungkin kalau dulu menganggap sepi atau apa karena belum tahu Bu. Nggak kenal maka nggak cintakan Bu. Baik Pak Dedi, semoga makin ramai Terima kasih, Bu, dan juga terus ada perbaikan-perbaikan yang semuanya tentu untuk masyarakat ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di Jakarta Bu. Sampai ketemu di Jakarta. Bukan di hati.